Nah, mungkin di sini saya langsung buka perkenalan dari saya untuk memenuhi tugas video dari dosen perkenalan. Perkenalkan, nama saya Diki Widianto. Saya dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan. Di sini kan saya sudah disuruh buat video tentang perbedaan antara reproduksi unggas, sapi, domba, terus babi dan kuda. Nah, mungkin untuk menunggu kejelasannya, langsung saja saya akan menjelaskan berbagai jenis berbagai organ reproduksi yang saya sebutkan tadi. Nah, kemungkinan saya akan menunjukkan video hewan-hewan tersebut untuk menunggu penjelasannya. Mungkin bisa ditonton sampai berikutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini mungkin langsung organ reproduksi pada ayam ya. Seperti ayam tuh memiliki organ reproduksi gitu, kayak ayam betina tuh kayak ovarium, oviduk, infundibulum, magdum, dan isthmus, uterus, vagina. Terus kayak kemudian tuh vagina, terus terakhir itu kloaka. Mungkin itu saja. Baik, di sini mungkin pada organ reproduksi sapi yaitu seperti rektum, vulva, vagina, pelvis, terus kandung kemih, serviks, terus uterus, kemudian oviduk, ovarium. Nah, mungkin ya segitu saja kan. Masuk lagi organ reproduksi pada domba. Pada domba itu sama aja kayak seperti sapi, kayak ada rektum juga, vagina, vulva gitu kan, kayak oviduk, ovarium gitu, uterus, dan serviks dan lain sebagainya. Itu hampir mirip dengan sapi. Itu untuk selanjutnya untuk bagian babi ini kayak rektum, vagina, vulva, serviks, uterus, tulang pelvis, kayak terus ovidak, ovarium gitu kan. Mungkin ya sama aja sih, kayak namanya juga hewan ruminansia kan. Nah, mungkin ini untuk bagian alat reproduksi betina kuda sih, kayak serviks, vulva, vagina. Mungkin sama aja sih seperti rumen-rumen lainnya. Baiklah, sebelum saya untuk penjelasan selanjutnya, mungkin saya langsung menjelaskan bagian perbedaan dari reproduksi betina ruminansia dan reproduksi betina unggas. Nah, di sini dari perbedaan ini kita mulai dari perbedaan ovarium. Nah, bisa dilihat ovarium pada sapi itu tuh memiliki 2 pasang. Nah, sedangkan ovarium pada unggas tuh cuma 1. Mana sebelah kiri kan cuma yang berfungsi. Nah, kemudian untuk ovidak pada sapi relatif pendek dan sederhana. Di sini tempat pembuahan terjadi dan embrio awal bergerak menuju uterus. Nah, di sini oviduk untuk menuju ke uterus untuk menjalani pembuahan. Nah, sedangkan pada oviduk sangat panjang dan kompleks. Nah, dan kemudian
uterus pada sapi ini berfungsi sebagai tempat implantasi embrio, nah berkembangnya janin. Nah, untuk unggasnya disebut kelenjar cangkang yang berfungsi sebagai uterus sebagai itu membentuk dan mengeraskan cangkang telur, menghasilkan waktu paling lama di bagian ini. Nah, yang ke saluran terakhir itu saluran keluar. Biasanya kalau sapi itu memiliki dua, yaitu kayak dua terpisah gitu lah, kayak rektum dan vulva. Nah, pada ayam tuh cuman satu doang, tunggal, yaitu di kloaka. Terima kasih. Baiklah, mungkin langsung saya memperjelas perbedaan dari empat hewan tersebut hewan ini. Kayak ini adalah organ reproduksi pada kuda, sapi, babi, dan domba. Nah, di sini langsung saja untuk perbedaan yang pertama, yaitu pada ovarium ini kayak ovarium. Nah, ovarium pada kuda berbentuk unik seperti ginjal kacang. Nah, dan ovarium pada sapi ini berbentuk oval seperti almond. Pada sapi ukurannya bisa bervariasi gantung siklus birahinya. Nah, pada domba ini sangatlah tergantung ukuran juga sih, mungkin kayak di mana kan ada ruminansia besar dan ruminansia kecil. Nah, di mana kalau ruminansia kecil tuh mungkin ovariumnya juga itu kecil. Nah, bisa pada ovarium pada babi ini sangatlah unik juga, kan memiliki bentuk yang sangat khas seperti kayak anggur kalau nggak salah tuh, karena banyak folikel yang berkembang pada saat yang sama. Ya, kemungkinan ini biasanya babi juga tuh dapat memiliki banyak anak dalam satu kelahiran. Nah, untuk yang perbedaan berikutnya yaitu uterus. Nah, ini mungkin uterus pada sapi bertanduk dua yang sangat panjang, kayak uterusnya ini kayak ini kan dalam bentuk rahim. Nah, kuda tetap memiliki pada kuda tetapi dia tuh memiliki rahim, yaitu corpus uretri. Kayaknya di bagian sini deh. Dibandingkan tanduk janinnya panjang dibandingkan tanduk janin. Tanduk uterusnya, tanduk janin. Nah, untuk babi itu tanduk rahim sangat panjang dan berkelok-kelok ini. Nah, ini banyak nih kan. Nah, kemudian serviks pada
Serviks pada sapi lipatan cincinnya tuh 3 atau 4. Nah, kalau domba ini lipatan cincinnya tuh cincin yang serupa dengan sapi, tetapi lebih lebih rapat dan kecil kayak. Makanya untuk pengibian kambing tuh jarang dilakukan karena agak susah sih. Cuman ada juga yang bisa, mungkin karena kebanyakan tuh sapi. Nah, pada kuda tuh serviksnya langsung besar gitu loh, lebih fleksibel dan kurang tebal. Selama birahi, serviks pada kuda ini aku menjadi lunak dan rileks, mudah diinseminasi. Nah, pada serviks babi sangat unik, milik batang spiral yang saling mengunci dan dengan ujung penis jantan selama kopulasi. Hal ini memastikan posisi semen yang akurat ke dalam rahim. Nah, makanya biasanya semen itu ini bisa keluar dari sini, makanya kayak jarang namanya mengalami kayak kegagalan kebuntingan itu mungkin. Untuk vagina dan vulva, mungkin domba dan sapi ini vagina mungkin sama, selalu kayak kelahiran kayak vulva melalui kelamin luar. Nah, vulva nih yang biasanya tuh kayak bentuknya tuh kayak merah. Apa sih perbedaannya yang berada di kemarin tuh aku dengar kayak sapi, bibir gitu loh. kambing, Nah, terus kuda dan babi. Nah, di situ kan itu sudah terus saya ini vulva jelaskan bagian kayak organ bagian luar, dan perbedaannya ini ada rektum. pada organ reproduksi betina. Ini Pada organ bagian dalamnya hewan-hewan vaginanya. tersebut. Nah, mungkin videonya Udah cukup vagina dari sini. Saya ucapkan terima kasih untuk vagina yang biasanya menonton. vagina kuda tuh lebih panjang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan Terus untuk vulva bagian dosen untuk babi, video ini yang sudah buat video vagina ini, ini terima vagina kasih babi. karena bikin Terus vulva bagian saya babi. tuh percaya diri bahwa saya tuh bisa buat video tentang mungkin video penjelasan dari organ perbedaan pada 4 hewan tersebut reproduksi yang bagi ada saya. pada dewasa. Mungkin langsung saya tutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.